Shalom teman-teman semua. Mari kita siapkan hati sebelum beribadah. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami, Tuhan. Tuhan berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat,
hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti dalam keadaan bahagia, keadaan senang, dan keadaan sehat dong. Saat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Kak Dwi, tema hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti kemarin, kalau Tuhan sudah bangkit dari orang mati, ini membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup, kuburnya kosong. Tetapi ada sebagian orang meragukan hal ini. Seperti murid-muridnya juga, masa sih Tuhan hidup? Mungkin mayatnya diambil orang kali, dicuri orang kali. Terus ada yang bilang juga, salah satu muridnya, aku sih nggak percaya kalau Tuhan hidup, kalau aku nggak menempelkan jariku ini di lubang yang bekas paku. Ini kata si Thomas. Tetapi mereka menggunjingkan terus. Bener nggak sih Tuhan hidup? Masyarakat sekitar juga bilang, nggak percaya Tuhan itu hidup, pasti mayatnya dicuri orang. Nah, hal ini Tuhan buktikan. Waktu mereka berkumpul, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, disitulah nampak Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan hadir di situ. Dan Thomas bilang gini, kamu pasti bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, kamu udah meninggal. Nah, terus Tuhan Yesus bilang apa? Coba kamu masukkan jari kamu ke sini, Thomas. Nah, dimasukkan jarinya. Nah, dan di situ mereka langsung percaya, oh ini Tuhan kita hidup, Tuhan kita hidup. Mereka tuh senang banget, dan mereka menerima pengajaran lagi dalam Tuhan. Mereka diajar lagi sama Tuhan. Nah, kalian gimana respon kalian? Kalau murid-murid Tuhan Yesus meresponi dengan senang hati, mereka Tuhan Yesus bangkit dan hidup lagi, mereka meresponi dengan senang hati. Sekarang Kak Dwi tanya sama kalian senang gak sih punya Tuhan yang hidup? Kalau Kak Dwi senang, karena Tuhan kita hidup, Tuhan yang bisa menolong kita. Waktu itu mereka diajar Tuhan, selama 40 hari mereka diajar Tuhan. Tuhan bilang kepada mereka, sebentar lagi saya akan naik ke surga, kata Tuhan. Tetapi kalian tidak boleh takut, kalian tidak boleh cemas, karena Tuhan akan memberikan roh penolongnya bagi kita, yaitu Roh Kudus. Kalau waktu mereka murid Tuhan Yesus lagi berdoa, terus mereka dipenuhi Roh Kudus, dan hari ini pun juga kita mendapatkan hak yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kita akan memperoleh Roh Kudus itu dalam hati kita. Bagaimana caranya Kak Dwi kalau kita bisa terima Roh Kudus kayak murid-murid zaman dahulu? Pertama, kalian harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalian membuka hati, terus kalian angkat tangan menyembah Tuhan dengan serius, dan di situ Roh Kudus akan turun dalam hati kita. Sekarang pertanyaannya, Kak Dwi, aku nggak ngerti Roh Kudus itu apa, terus gunanya untuk apa sih kok Tuhan kasih Roh Kudus buat kita? Nah, jawabannya begini. Roh Kudus itu adalah roh yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Semuanya orang percaya dapat bagian Roh Kudus. Roh Kudus ini berfungsi untuk apa sih? Berfungsi untuk mengajari kita, menjaga kita, melindungi kita, dan mengajarkan kita tentang hal yang baik tentang Tuhan. Jadi, Roh Kudus ini akan diam dalam hati kita. Tapi kita harus menjaga keadaan hati kita dalam keadaan suci dan kudus. Kalian mau dong untuk terima Roh Kudus ini diam dalam hati kita. Bisa nggak Roh Kudus pergi, Kak Dwi, kalau aku berbuat jahat? Roh Kudus tidak akan pergi, tetapi dia akan tidak lagi mau mengingatkan kalian kalau dalam keadaan berdosa. Kalau kalian sering-sering melakukan dosa,
Pertama, waktu kalian berbuat dosa, Roh Kudus mengajari kita, ini berdosa, kamu gak boleh begitu. Nah, Roh Kudus dalam hati kita pasti ngomong begitu. Nah, sekarang kalian mau dong terima Roh Kudus itu. Kalau mau terima Roh Kudus, kalian menjadi anak yang taat, anak yang mau denger-dengeran akan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Dwi, kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sekarang kita ditemani oleh Roh Kudus. Terus Roh Kudus ngajarin kita hal yang baik. Roh Kudus ngajarin kita untuk dekat sama Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tidak suka dengan hal yang berdosa. Nah, sekarang Tuhan Yesus ngapain ya Kak Dwi kalau sudah naik ke surga? Ceritanya begini. Waktu mereka lagi berdoa selama 40 hari untuk menerima pencurahan Roh Kudus, itu namanya hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Habis itu Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan Roh Kudus itu untuk kalian. Dan waktu itu Tuhan naik ke surga. Habis naik ke surga, Tuhan Yesus ketutup awan-awan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak naik ke surganya tidak hilang cering. Nah, kayak sulap ya, tetapi Tuhan Yesus itu benar-benar naiknya pelan-pelan. Nah, pelan-pelan sampai awan menutupi tubuh Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus benar naik ke surga. Tuhan hidup. Karena kalian ingat dong, Tuhan Yesus itu waktu dia hadir turun ke surga. Nah, dia ntar turun dari surga untuk menjemput kita orang percaya. Dan hari ini kabar gembira buat kalian yang percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu sekarang lagi ngapain di surga. Ternyata Tuhan Yesus menyiapkan satu tempat tinggal buat kita semua yang percaya kepada Dia. Jadi Tuhan bilang, di mana aku berada, kamu pun harus ada di situ sebagai anak-anak yang percaya. Inilah janji Tuhan, menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak yang percaya dan hidup kudus di dalam Tuhan. Sekarang kalian mau dong menerima salah satu tempat tinggal itu yang daripada Tuhan. Nah, kalian harus gimana caranya Kak Dwi? Caranya begini, kalian hidup kudus. Kalian jadi anak yang taat, anak yang mempunyai etika yang baik. Kalian harus mendengarkan firman Tuhan. Kalian harus melaksanakan hidup kalian secara baik, jujur, dan hidup kalian berbuah, dan kalian akan memperoleh hadiah dari Tuhan, yaitu tempat tinggal. Di mana Tuhan ada di situ, kalian ada di situ juga. Mau dong? Kalau kalian mau sekali. Jadi Tuhan menyediakan tempat itu tidak gratis, tetapi kalian harus melakukan hal. Kalian harus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, syaratnya itu. Nah, sekarang kalian mau gak sih mau dapat satu bagian dari Tuhan itu? Kalian mau ya? Nah, habis Tuhan naik ke surga, terus murid-muridnya melakukan apa? Mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka mengajak teman-temannya untuk datang ke gereja, mengajak teman-temannya untuk beribadah. Sekarang tugas kalian juga sama kami juga sama, mengajak teman-teman untuk boleh beribadah, mengajak teman-teman untuk menonton YouTube, mengajak teman-teman, mengingatkan teman-teman, ntar kita ibadah gitu ya. Itu tugas murid-muridnya. Tetapi itu juga tugas kita semua. Jadi kalau kalian melaksanakan tugas ini dengan baik, kalian harus tetap menjadi anak yang taat. Nah, sekarang untuk kuis buat kita semua. Kalian tadi udah mendengar tentang Pentakosta, kebangkitan, dan juga Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi kita semua. Nah, sekarang kuisnya. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kuisnya adalah tadi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menemui siapa? Nah, pasti tahu dong. Yang kedua, Tuhan Yesus bangkit, terus dia kemana? Nah, apakah Tuhan Yesus diam-diam aja di bumi? Apa kemana? Nah, tadi udah tahu ya jawabannya. Pasti semuanya yang mendengarkan sudah tahu. Terus jawaban kuisnya dikirim ke kakak-kakak ya. Dan kalian akan mendapatkan poin kehadiran. Terus buat yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, Kak Dwi mau kasih kuis. Hari pencurahan Roh Kudus itu hari apa ya? Hari pencurahan Roh Kudus itu hari yang gini-gini Kak Dwi jelasin. Hari Pentakosta itu hari apa? Kak Dwi udah jelasin tadi. Terus Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, dia ngerjain apa? Nah, tadi udah Kak Dwi jelasin juga. Nah,
Tuhan Yesus saat ini sedang bekerja juga. Nah, bla 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 bla. Nah, kalian tahu dong dan paham tentang kuis ini. Dan kalian menjawab kuis ini dan kirim ke kakak-kakak ya. Yang belum tahu boleh tanya ke kakak-kakaknya jawabannya apa. Terus boleh buka YouTube juga. Ya, dari akhir firman Tuhan, Kak Dwi mau sampaikan bahwa kita ini mempunyai Allah yang hidup. Allah kita, Tuhan kita itu benar-benar hidup dan sekarang sudah di surga menyediakan tempat tinggal buat kita. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih, nggak perlu uh, merasa kecewa karena Tuhan kita hidup. Nah, itu pengharapan kita. Dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya bagi kita yang akan menolong dan memimpin dalam hidup kita. Jadi, saat ini kalian tetap ya semangat mengikut Tuhan. Oke, amin firman Tuhan saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Ayo adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah lewati pandemi COVID-19 ini dari kami sekeluarga. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Engkau juga yang mencukupi akan segala kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu sempurna atas keluarga kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di mana mereka berada. Biar Engkau juga melindungi mereka. Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka. Engkau cukupkan akan segala kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah walau lewat ibadah online, biar gereja kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biar bangsa ini boleh selalu sejahtera, boleh selalu sehat. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati akan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.